Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil amma ba'du. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tiada kata dan kalimat yang paling indah selain dari ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Alhamdulillahirabbil atas limpahan rahmat dan sayangnya pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keimanan yang masih tertancap kuat dalam hati kita masing-masing. Selawat dan salam tetap tercurahkan kepada keharibaan junjungan Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimah. Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. Manusia membutuhkan pakaian untuk melindungi dirinya dan menutupi dirinya. Namun seiring perkembangan kehidupan manusia, pakaian juga digunakan sebagai simbol sebuah status ataupun kedudukan seseorang. Sehingga pakaian bukan saja menjadi suatu hal yang bersifat menutupi diri, namun sudah mengikuti tren dan gaya-gayaan pada pada saat itu. Sedangkan Muslim adalah seorang yang memegang dan memeluk agama Islam, patuh dan taat sepenuhnya terhadap peraturan yang ada di agama Islam, serta setiap aktivitas menggambarkan sebuah budayaan yang ditutur oleh agama. Maka dari itu, kita sedikit mengartikan berpakaian Muslim adalah seorang yang menutupi dirinya. Seorang Muslim harusnya berpakaian menutupi dirinya dan menutupi aurat-auratnya sendiri. Aurat sendiri itu telah diatur dalam Islam sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagai umat Islam harusnya menjaga dan bangga dengan agama dan aturannya yang selalu membawa keselamatan bagi dunia maupun sampai ke akhirat. Agama Islam sudah mengatur gaya berpakaian seorang muslim ataupun muslimat haruslah menutupi anggota tubuhnya yang dikategorikan sebagai aurat. Tujuannya adalah untuk menjaga kesucian dirinya dari pandangan orang yang bukan mahramnya atau orang yang haram untuk melihatnya. Jadi, jika kita ibaratkan sebuah buah-buahan yang dibungkus dalam keranjang, harganya akan mungkin lebih mahal daripada buah-buahan yang akan di pinggir jalan, apalagi buah-buahan yang berserakan. Maka dari situlah bisa kita nilai bahwa suatu hal yang akan tertutup lebih berharga daripada hal yang berserakan, terbuka. Begitu juga dengan berpakaian. Di dalam Islam telah memperhatikan untuk berpakaian karena Allah SWT telah mengatur. Dalam firman Allah, Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Yang artinya, hai anak Adam, sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu. Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Selanjutnya ada juga firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengeluarkan jilbabnya seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin kaum muslimin rahimahullah. Islam tidak menentukan dan mengatur bentuk dan model pakaian tertentu bagi umatnya. Islam menyerahkan sepenuhnya kepada manusia dan kita sendiri untuk berkreasi dalam menentukan dalam berpakaian asalkan mengikuti aturan Islam. Artinya di sini, meskipun Islam tidak menjelaskan secara detail tentang model pakaian Islami,
Tapi Islam menjelaskan aturan umum dan etika berpakaian yang mesti dipahami dan diamalkan oleh setiap orang Islam. Dalam Islam sendiri, fungsi utama pakaian dalam menutup aurat, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 26. Yang artinya, hai anak Adam, sehingga kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Di sini bisa kita lihat pandangan seorang ulama, Kiai Haji Ali Mustafa Yaakob. Beliau mengatakan walau Islam tidak merekomendasikan suatu model pakaian tertentu, tapi Islam umum dalam tetapi Islam memiliki aturan umum dalam berpakaian. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aturan dalam berpakaian muslim dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menutup aurat. Menutup aurat merupakan prinsip pertama yang menjadi dasar pokok agar pakaian tersebut dapat dikatakan sesuai dengan hukum Islam. Sebagaimana telah ditegaskan bahwa aurat laki-laki antara pusar sampai lutut dan aurat perempuan adalah seluruh badan kecuali dua telapak tangannya dan wajahnya. Syariat untuk menutup aurat telah ada sejak zaman Nabi Adam. Ketika Nabi Adam mendekati pohon yang dilarang oleh Allah SWT pada saat itu dengan Hawa. Hal ini terdapat dalam Al-Quran, surah Al-Ahqaf ayat 22, yang artinya yakni serta merta dan dengan cepat tak kalah keduanya telah merasakan buah pohon itu. Tampaklah bagi keduanya aurat masing-masing dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga secara berlapis-lapis. Yang kedua, aturan berpakaian menurut Islam. Tidak tembus pandang atau transparan. Pakaian tembus pandang atau transparan yang memperlihatkan dan mempertontonkan bentuk tubuh yang harusnya ditutup secara samar-samar. Bukan mereka pakaian yang Islami. Sebab syariat asuh pakaian adalah transparan berarti otomatis tidak menutup aurat. Maka dan itulah pakailah pakaian yang berkain tebal sehingga pakaian tersebut memang benar-benar berfungsi sebagai penutup aurat kita sendiri. Selanjutnya, aturan ketiga yaitu tidak ketat. Tidak ketat berpakaian artinya itu mengikuti bentuk tubuh. Pakaian yang digunakan oleh umat Islam mesti longgar dan tidak ketat. Pakaian yang baik adalah pakaian yang tidak memperlihatkan bentuk tubuh, apalagi bagi seorang perempuan. Supaya orang tidak melihat kita dan tidak terpancing untuk melakukan perbuatan negatif serta berpikir negatif pada kita. Yang terakhir, yang keempat, Islam tidak boleh dan melarang kita sebagai umat muslim berpakaian menyerupai lawan jenis. Diriwayatkan Ibnu Abbas dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Baiklah, hadis di atas tidak secara khusus menjelaskan bahwa laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan atau sebaliknya. Namun, secara umum hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang umat Islam untuk menyerupai lawan jenisnya, termasuk dalam berpakaian dan dalam hal-hal lainnya. Terutama pada saat topik yang kita bahas ini adalah dalam berpakaian. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad melarang dengan sangat-sangat melarang kita sebagai laki-laki dan perempuan begitu juga sebaliknya berpakaian meniru lawan jenisnya. Sebagai umat Islam yang baik adalah keempat kriteria yang saya sebutkan sebelumnya ini harus diperhatikan, dan ketika kita akan menambah pakaian baru, baiklah kita sebagai untuk memilih, membeli atau membuat dan menggunakan pakaian, perhatikanlah hal 4 yang di atas tadi. Perempuan yang menggunakan hijab tidak akan ada gunanya kalau pakaian mereka menggunakan transparan atau ketat. Begitu pula laki-laki tidak ada gunanya memakai jubah kalau terus pandang juga dan auratnya juga terlihat oleh orang lain. Maka dari itu, pakaian muslim ini harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada di Islam.
Baiklah, pada kesempatan kali ini saya hanya dapat memberikan ceramah singkat dan pengetahuan sedikit tentang berpakaian muslim. Semoga kita bisa lebih teliti dalam berpakaian dan supaya pakaian kita bernilai ibadah dan justru tidak akan membawa dosa. Baiklah, saya berterima kasih telah dapat memberikan kesempatan memberikan ceramah singkat pada kesempatan ini. Simpulannya, dalam berpakaian muslim, janganlah melenceng dari empat kriteria yang saya sebutkan tadi. Ya, dan intinya perempuan tutuplah aurat sesuai dengan aturan Islam dan laki-laki tutuplah auratnya dengan sesuai peraturan Islam. Ketika mengikuti zaman tren baru atau zaman sekarang, maka ikutilah aturan Islam agar kita tidak akan berdosa dan tidak akan diadili di akhirat. Semoga kita bersama bisa lebih teliti untuk dapat memilih dan memilah berpakaian supaya pakaian kita bernilai ibadah. Baiklah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.